kan udah uduk segala macam udah. Pokoknya udah semua nih. Dia udah baca. Begitu dia buka mata, hantu itu di sini dia. Sambil kayak, auzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to our podcast. Senang banget ya guys, hari ini aku ditemani oleh bidadari cantik nih. Malu. Berbeda dari video yang sebelumnya, kali ini bintang tamu dari podcast Ourcast itu lumayan banyak ya guys. Karena topik yang bakal kita bahas ini tuh topik yang memang menarik untuk diperbincangkan, apalagi oleh kakak-kakak ini gitu. Walaupun kakak-kakak ini nampaknya cantik-cantik nih ya, tapi ternyata mereka punya kisah-kisah yang mungkin bakal nantinya mereka tuangkan di podcast kita ini. Tanpa berlama-lama, mungkin langsung aja ya. Kali ini kita bakal bahas topik tentang batagor. Nah, batagor yang dimaksud di sini itu bukan batagor makanan ya guys, tapi batagor yang dimaksud di sini itu bahas tentang horor. Aku ditemani oleh kakak-kakak cantik. Mungkin kakak-kakak ini boleh kenalin diri dulu ya, baru kita mulai cerita. Mungkin dari kakak sebelah sini dulu. Halo, perkenalkan nama aku Safira Zahrina. Hai, nama aku Asma Husna. Halo guys, nama aku Raudatul Jannah. Hai guys, nama aku Zahra Ulesani. Nah, udah kenal nih kan sama kakak-kakak ini. Mungkin langsung aja nih kita masuk ke topik utamanya. Nah, sebelum aku mulai tanya pengalaman-pengalaman dari kakak-kakak ini, mungkin aku mulai cerita duluan ya dari sisi aku. Aku punya cerita. Cerita ini memang bukan kisah aku sendiri, tapi cerita ini aku dengar dari kakak sepupu aku yang pada saat itu sedang berada di pondok pesantren. Seperti yang kita tahu, pondok pesantren ini dibilang bukannya horor, tapi lebih kayak mungkin karena memang sudah lama gitu ya, dan juga ada tragedi-tragedi seperti banyaknya orang yang sering kesurupan. Aku nggak tahu itu penyebabnya apa, tapi di cerita kakak sepupu aku ini, dia bercerita kalau pada malam itu beliau sedang sakit di kamar. Mungkin pada saat itu beliau tidak sendirian, tetapi karena pada saat itu di jam 12 ke atas, orang-orang mungkin sudah pada tidur ya. Iya, benar. Beliau kan sedang sakit, menggigil kan. Beliau inginlah ke kamar mandi untuk membuang air. Di saat beliau jalan, Apa tuh kak? gimana jalan nih kak? Beliau jalan, pertama mungkin beliau ngerasa kalau kayaknya halusinasi nih. Mungkin sakit ya kan? Sakit, Wajar halusinasi. Iya, wajar. Tapi itu enggak sekali. Itu terus terjadi berulang kali. Sampai beliau melihat ada bayangan hitam. Bukan orang hitam ya. Oke. Bayangan hitam. Padahal dari keluarga kami itu tidak ada yang indigo, kalau kita bilang, yang orang yang bisa melihat hal-hal seperti itu. Tapi dia juga bingung kenapa dia nampak itu. Terus aku bilang, mungkin itu orang lain yang jalan karena kakak sakit, jadi kakak ngerasa kalau itu mereka. Halusinasi Iya. gitu ya. Tapi beliau ngebantah hal itu. Dia bilang, aku jelas-jelas nampak bayangan hitam itu bukan seperti manusia. Merinding loh kak nih. Kalau kita bilang, bayangan itu seperti gundul. Berarti besar ya? Iya, Besar, bener-bener besar banget. besar banget. Dan di situ beliau dalam keadaan sakit, memang benar-benar
nggak bisa, nggak tahu harus gimana, beliau langsung cepet-cepet lari, tutup pakai selimut. Setelah itu apa? Kirain Setelah itu nggak ada. Setelah itu udah balik pagi lagi. Nah itu kan udah pemanasan dari aku nih. Aku pengen tahu nih cerita dari kakak-kakak. Mungkin mulai dari kakak sebelah sini dulu ya. Kayak tadi kakak ini excited kali mendengar cerita aku. Banyak banget ceritanya kak. Iya. Jangan kan cerita horor, hidup saya juga horor. Gelap banget ya guys. Horor dari cerita horor tuh yang kehidupan. Asli sih. Oke, kembali. Kembali ke topik. Jadi kalau cerita horor itu saya pernah ngalamin dari tetangga saya. Itu ibu itu melahirkan lalu meninggal. Innalillahi. Dan di malamnya itu, di malam setelah penguburan, itu langsung ada bau melati dari samping rumah gitu kak. Ada bau melati dan terus ada suara suara pintu. Ya. Jadi suaminya tuh merasa itu istrinya pulang karena kan anaknya masih bayi gitu. Jadi dia mau menjenguk anaknya gitu kan kak. Dan ternyata benar. Pas suara pintu kayak gitu, bau pelangi, bau melati. Lalu anak yang bayi itu yang masih tidur menangis seperti melihat sesuatu gitu kak. Mungkin tahu ya, mamanya itu pulang ke rumahnya. Lalu tetangga juga ada yang melihat. Kalau saya kan nggak melihat ya, mungkin karena saya nggak indigo. Kak Samira ini lucu katanya. Banyak banget temanya guys. Lagi horor. Oke. Jadi ketika saya dulu masih kerja nih ceritanya, dibilang sama ayah saya jangan pulang telat-telat karena ini lagi ada ini sosok ibu itu yang lagi pulang di rumah anaknya. Dan ternyata karena ayah saya bilang kayak gitu, tetangganya itu sudah melihat gitu di atas pohon, bajunya putih, rambutnya panjang nggak nampak muka. Dia sering ketawa katanya di situ. Malam-malam itu sih kak merinding, saya sampai nggak berani pulang kerja gitu karena takut. Jadi kan kalau nggak pulang kerja, pulang kemana? Ya juga ya, tadi saya dijemput oleh bapak saya yang baik hati. Gitu sih kak, cerita pengalaman horor yang saya alami. Saya masih banyak, tapi nanti aja kita share. Mungkin skip dari Kak Safira, mungkin kita langsung ke Kak Nana nih. Pengen tahu gimana sih pandangan horor dari mata Kak Nana? Oke, jadi ceritanya itu pada pukul jam 1 atau jam 2 gitu kan. Itu kayak suara di atasnya itu kayak suara orang lari-lari gitu. Jadi kalau orang zaman tuh bilang itu kayak ada penunggu gitu ya. Habis itu aku tanya nih sama saudara aku, itu suara di atas tuh suara apa ya? Habis itu orang bilang, oh itu suara kucing gitu. Terus aku tanya lagi sama saudara aku yang lain, itu dibilangnya itu dulunya pada zaman dulu ada seorang pembunuhan gitu. Jadi di rumah itu kayak ada penunggunya gitu. Tapi aku nggak tahu gitu. Mungkin itu aja sih. Singkat padat jelas Singkat, ya, padat kan, jelas. Kak Nana ya. Pembunuh berantai. Kayak Kak Oja ini udah gak sabar ya mendapat giliran untuk bercerita. Mungkin langsung aja Kak Oja ceritakan pengalaman horor Kak Oja. Jadi gini ya, awalnya tuh kan aku masih kelas 5 SD kalau nggak salah. Masih kecil ya, Kak? Iya. Itu rumahku waktu masih di ini loh, pas masih rumah kedai gitu dah. Jadi kan aku tinggal di lantai atas. Cuma aku nggak tahu ya, aku emang nggak bisa tidur biasanya tuh aku tidur jam 5 pagi. Wis lama ya Kak? Nggak tidur sih. Cuman nggak tahu ya, aku di situ ngerasa kayak nggak bisa tidur sama sekali. Dan aku di samping aku tuh ada adik. Cuman kan di kamarku itu ada jaring lah, jadi kelihatan gimana kan. Di situ aku ngerasa kayak kok berat banget nih ya. Akhirnya aku tangan kosong banget di situ. Ternyata aku ngeliat ada besar, makhluk itu besar, nggak tahu apa yang jelas pakai mata telanjang aku ngelihatnya guys. Dan itu dia lagi jalannya tuh dia ngeliat ke arah aku. Kami eye contact loh, serius. Matanya merah nggak? Enggak, aku gini loh, aku nggak tahu ya. Kayaknya memang hancur
banget, serius nih. Aku lihat beneran. Sampai sekarang aku masih merinding sih ya. Karena memang bener-bener horor banget di situ. Aku sampai paginya nggak bisa tidur. Aku langsung bilang sama ayah aku, ya itu apa? Jadi ayahku bilang dulu di situ memang ada penjajahan juga. Kan aku tinggal di Batu Timur. Jadi dulu di situ memang pada masanya penjajahan. Ya gitu sih, cuma masih kaget aja sampai sekarang. Itu first time sih aku ngelihatnya. Oh ya Kak Oja ini memang indigo atau gimana? Sebenarnya enggak, tapi aku nggak tahu di situ memang diperlihatkan sama aku. Memang dinampakkan Iya, aja ya. Ini aku iya serius aku. Memang besar banget ya dibilang gendero juga. Merinding bukan. nggak sih atau merinding? Merinding. Itu kakak pas lihat eye contact itu kakak ada nangis? Nggak bisa tidur. Aku langsung pikiranku kosong, aku ambil bantal guling langsung tutup gitu. Cuman aku nggak tidur. Itu aja sih. Cuman sebenarnya ada lagi nih ya waktu di SD itu waktu aku kelas 6. Kan aku sekolah di Mindang Mane 2, Batu Timur. Aku nggak tahu kalau sekolah itu juga kan dulu seperti Batu Pat juga. Dia kan tinggal di Batu Pat. Jadi masa penjajahan itu memang besar banget di situ. Ada konflik yang memang benar-benar besar banget. Jadi di situ memang banyak pembunuhan dulunya. Cuma nggak tahu ada teman kelas aku, kelas lain. Dan di situ dia melihat ada kepala putus. Bener-bener. Aku nggak tahu ya itu isu atau gimana. Itu kayak yang hantu jeruk purut nggak sih yang bawa kepala di sini? Iya benar-benar. Iya kan? Tapi ini kepalanya aja gitu. Iya, kepalanya aja di bawah meja belajar. Dan aku di situ pas dengernya kan merinding, kaget. Tapi aku serius ya. Serem ada darahnya nggak? Ada, setauku ada, karena kepala putus gitu. Itu matanya melotot nggak kak? Nah itu aku nggak tahu ya. Soalnya nggak ada tempat. Aku juga kak. Lanjut kak. Dan di situ besoknya di hari Sabtu tiba-tiba ada yang kerasukan. Dan itu masal satu kelas. Satu kelas. Terus dan akhirnya mereka dibawa ke musala untuk di Rukiah lah kak ya. nggak rukiah sih, rukiah. Nggak tahu, cuma ditenangin aja. Dan tiba-tiba ada bonekanya tuh kayak gimana ya, dia segini ukurannya, terbang di atas langit. Boneka apa? Serius Boneka apa? aku nggak tahu itu boneka apa, yang jelas dia Dia terbang. kayak Emang kayak terbang gitu aja gitu. terbang jalan di atas musala itu, dia jalan Sumpah. serius. Itu banyak yang nengok, tapi cuma Kak Oja aja. Jalan loh. Itu semua orang melihatnya. Satu SD, bukan SD sih, aku sorry. Ya gitu sih. Sampai sekarang masih terngiang-ngiang, soalnya memang ini aku benar-benar ngalaminnya karena posisinya aku ada di situ juga. Iya. Cuma aku nggak ngelihat di SD itu, tapi teman-teman aku cerita dan guru juga ngelihat itu. Jadi sempat diliburkan beberapa hari kami karena Oh sampai diliburin nggak lah ya karena sekolah masalah kayak gitu. Iya. Tapi ngeri ya sampai satu kelas ya. Kerubuan masal. Masal. Tapi Kelas pas 6 deh. didiemin gitu kan kayak kan ada nih denger cerita katanya mereka itu ada yang nggak satu agama doang loh. Kayak misalnya ada yang beragama Islam atau ada yang lain. Karena ada juga nih pengalaman dari teman aku satu himpunan, adik kosnya sih lebih tepatnya, kayak dia kesurupan gitu loh Kak, kayak kerasukan. Tapi pas dipanggil kayak ustadz atau ulama gitu, itunya nggak mau keluar dari badannya. Kayak mereka sampai bingung kayak ini kayak mana, sampai akhirnya dipanggil lah pendeta. Oh, ngerti. Barulah dia mau keluar. Plot twistnya itu Kristen. Tahuan ya. Iya, kayak aku aja sampai kayak mikir, oh ternyata ada juga ya yang beda agama. Beda server ya. Iya, di kayak dibacain ini nggak bisa, malahnya bisa bacaan itu gitu. Dan kalau dari Kak Rara sendiri itu gimana? Kalau aku ini mungkin ceritanya gini. Kalian tuh pernah dengar nggak sih kalau ibu hamil itu nggak boleh ditinggal sendirian dan Iya. kadang suruh bawa gunting gitu. Iya, Bener nggak bawa sih? gunting. Benda tajam. Bawa apa sih kayak bawang putih? Bawang putih. Iya, bawang putih juga iya. buat juga iya. bakun gitu Iya. ya. Dulu awalnya aku juga nggak percaya loh, bener. Aku bener kayak percaya. Emang ngaruh ya gitu ibu hamil bawa kayak gitu untuk apa gitu. Sampai aku dengar cerita dari salah satu saudaraku gitu. Bisa disebut namanya Bu Sumi gitu. Nah Bu Sumi itu
dia lagi hamil anak laki-laki gitu. Kok di Jawa itu dibilang ibu hamil, kalau hamil laki-laki itu dia lebih wangi. Lebih wangi ya? Wangi itu artinya wangi di apa ya? Di kalangan mereka Di kalangan gitu ya. mereka itu wangi banget gitu. Nah, jadi Bu Sumi ini waktu maghrib lah, itu baru ajan maghrib, jadi duduk lah karena udah hamil besar juga kan, jadi beliau ini duduk lah di dapur, tapi itu pintu dapur tuh dalam keadaan terbuka. Oh, terbuka. Itu apa? Maghrib gitu Iya ya? maghrib, dan dia cuma berdua nih sama suaminya. Lalu suaminya ini lagi sholat maghrib, dan Sumi itu sendirian gitu, benar-benar sendirian di situ. Jadi tiba-tiba pertama ya biasa aja gitu kan, terus tiba-tiba dengar langkah kaki, terus pertama biasa aja gitu, mungkin ya suaminya gitu. Cuma tiba-tiba itu dari pintu ada Mbak Kun yang bener-bener dia tuh datang perlahan gitu, bener-bener itu datang perlahan. Nah Sumi ini karena dia kaget kan, jadi dia teriak, dia manggilin suaminya, akhirnya itu suaminya untungnya udah siap sholat nih, jadi suaminya tuh langsung didatengin. Pas suami datang, Mbak Kun tuh langsung hilang. Oh, berarti memang ibu itu memang nampak Dia benar-benar nampak itu Mbak Kun datengin dia, cuma itu perlahan gitu loh, bener-bener kayak, jadi tuh bener-bener takut gitu loh, karena kita kan lagi hamil, karena kita bilang zaman dulu juga kan dibilang kalau hamil itu kan mau si bayinya hilang. Iya, betul. Dulu aku juga nggak percaya emang sengaruh itu ya gitu, dan aku juga sering mendengar di media sosial juga banyak ternyata ibu-ibu yang emang didatengin gitu sama Mbak Kun itu gitu. Jadi itu sih cerita orang dari aku. So scared guys, so scared. Karena kalau di Jawa emang gitu kayak kalau lagi hamil dengan bayi laki-laki dia emang lebih wangi gitu. Beda kalau kita hamil bayi perempuan, dan kalau bayi laki itu emang lebih harum lah gitu di kalangan mereka gitu. Tapi sama sih, nggak kayak dari yang orang Jawa aja, kayak aku juga kan kayak dari orang Padang itu juga ada sih kayak punya kesamaan, apalagi ibu hamil ini kan kayak lebih sensitif gitu Iya, kan Kak? sensitif. Iya, dan juga ada katanya kita itu kalau lagi hamil itu nggak boleh, kalau ada orang tanya misalnya kayak berapa bulan nih bu, nggak boleh dibilang. Iya, apalagi kadang ada juga kan yang nggak boleh nyentuh perutnya karena betul. kita nggak tahu orangnya gitu kan. Pokoknya kalau ada orang tanya kayak berapa bulan, bilang aja asal, nggak boleh dibilangnya sebenarnya, karena kita nggak tahu niat buruk orang itu gimana. Sebenarnya dibilang bukan kita percaya yang begitu-begitu, cuman nggak ada salahnya kita kayak apa sih, Antisipasi kayak antisipasi aja gitu. Nah, itu soal cerita tentang dari Kak Rara ya. Nah, bahas-bahas soal horor nih guys. Seperti yang sudah aku bilang di awal tadi, kalau banyak dari industri hiburan itu kayak tertarik ya, kayak mengangkat dari kisah nyata gitu, kayak dibuat film gitu. Banyak ya Kak ya. Contohnya tuh kayak film Vina ya kan. Film Vina tuh kan ini nyata ya kan. Yang ya? beneran ada ceritanya. Terus juga apa KKN kan KKN Penari. penari. Iya, Terus kalian ada nggak sih pernah nggak sih dengar atau ngeliat cerita di ambang kematian? Nah, iya benar. Tahu? Yang dia tentang ini ya. Apa sih? Kayak persugihan. Persugihan. Setiap 12 yang tahun sekali gitu. itu memang bener-bener nyata sih guys. Itu mulai awal terkenalnya di Twitter ya Kak ya? Iya, Di bener. Twitter baru diangkat jadi film sama industri film. Dan rasa aku tuh kayak bener-bener serem banget sih, karena udah bawa-bawa memang yang persugihan. Soalnya itu emang beneran ada gitu loh di dunia nyata, Iya. bukan cuma ada di film doang gitu. Sukihan gitu kan. Tapi sampai sekarang kisahnya nggak diketahui sih Iya, kelanjutannya nggak tahu sih gimana. sekarang keadaan si perempuan itu ya, Iya. anak laki perempuan itu ya belum ketahuan. Juga ada Kak film baru yang tuh nggak sih, kayak kalian pasti banyak nih yang jomblo kan. Iya. Tapi ada film horor terbaru yang buat kalian pasti tercengang sih. Apa sih? Khususnya bagi yang jomblo. Jangan sampai gara-gara kalian kesepian, jadi cari pasangan dari dunia lain.
Bentar deh, soalnya aku nggak suka film horor jadi. Memang mungkin Kak Oja nggak suka film horor, tapi kan horor ini kan nggak cuma dari film ya, kayak dari kehidupan nyata kita tuh udah horor banget, iya kan? Iya benar. Yang kayak aku bilang tadi, yang difilmkan itu, aku nggak tahu ya itu berdasarkan kisah nyata atau enggak, mungkin cuma karangan aja, tapi rasaku itu udah serem banget. Ada orang yang bahkan saking kesepiannya sampai mau gitu berpasangan sama makhluk itu. Makhluk astral. Entah pun memang dia nggak tahu ya kalau pasangannya itu memang nggak dari dunia ini atau memang dia udah dibutakan oleh cinta. Kalau menurut Jomblo hati-hati loh Kak. kalau menurut kalian gimana nih? Lebih baik jomblo atau gitu? Jomblo sih Jomblo Kak. aja. Jomblo aja Kak. Jomblo dulu. Nggak tahu sih, soalnya kan Tuhan menciptakan kita sebagai sepasang pasangan. Iya, pasangan. Tapi manusia dong. Masa yang gaib? Ih, kau aja jadi cantik agak lain. Ngomong-ngomong tentang agak lain, semuanya udah nonton belum film agak lain? Ada yang nonton nggak agak lain? Aku belum sih. Soalnya aku kurang suka Sumpah, film itu. film agak lain itu enak loh guys. Aku recommended banget kalian buat nonton. Karena di film agak lain itu ada horornya juga ternyata. Sebenarnya kalau dibilang horor nggak yang horor-horor banget, cuman horor itu kayak punya makna tersendiri gitu. Biar mungkin aku sedikit spoiler, film agak lain itu berkisah tentang 4 orang sahabat yang sedang meniti karirnya di, kalau kita bilang seperti pasar malam gitu. Mereka buka kayak rumah hantu kecil-kecilan, tapi rumah hantu mereka itu sepi. Malah orang yang datang tuh ngerasa kayak ini rumah hantu atau rumah orang miskin gitu. Saking gak ada modalnya gitu nyari. Tapi sampai suatu ketika ada nih orang datang. Kalau kita bilang sebenarnya tidak disengaja ya. Kalau menurut aku sebagai penonton, aku juga ngerasa kalau itu bukan salahnya mereka. Tapi memang udah takdirnya, memang dia meninggal di situ. Dan terakhirnya yang 4 orang tadi tuh takut. Padahal kalau kita bilang itu bukan salahnya mereka. Cuman karena mereka sudah takut nih. Takut kayak nanti kalau kita lapor, nanti ini kita yang kena, rumah hantu kita yang kena. Orang kayak jadinya secara nggak langsung mereka yang bunuh. Iya, iya. Benar. Sedangkan di situ mereka memang sedang kesulitan. Di setiap anggota itunya tuh memang kesulitan. Memang ada yang satu ibunya sakit, ada yang satu, pokoknya masing-masing tuh kayak ada apa sih kayak harapan keluarganya gitu loh untuk mereka, tulang punggung keluarga gitu. Ada juga yang mau nikah. Cuman karena orang tua dari pacarnya itu minta tamu undangannya 3.000. Apa nggak tinggal nih? Iya. Apa nggak cengap-cengap dia cari uang? Satu kabupaten ini. Iya. Itulah. Terakhirnya mereka nekat buat kuburin mayat itu di pasar malam itu. Tepatnya di rumah hantu mereka. Memang di rumah hantu itu memang ada kayak kuburan itu. Tapi mereka jadiin sebagai kuburan Beneran. Iya. Pertama padahal palsu ya? Iya, palsu. Ini beneran. Jadi beneran. Dan aku rasa ini bukan horor ya, lebih ke kocak. Karena supaya gini, pertamanya mereka nggak tahu nih kalau teknik pasar mereka tuh dari situ. Cuman karena ada nih kayak vlogger gitu yang iseng kayak masuk ke rumah hantu yang nggak serem gitu. Kayak di ini ditayangkan nih di channel YouTube-nya. Share langsung masuk, kok terasa hawa-hawa ngeri nih. Dingin-dingin gitu. Rupanya dibantu sama Wawa itu buat seram. Tak kirain yang di kuburan ini tadi kau. Emang iya di kuburan itu yang beneran. Iya, dibantuin. Soalnya nggak nonton. Dibantu menaikkan suasana jadi seram. Terakhirnya viral lah itu video kan. Viral.
langsung ramai nih punya mereka. Pertamanya mereka kayak kenapa ya ramai? Rupanya mereka sudah menemukan nih titik terang dari permasalahan keuangan mereka. Akhirnya mereka punya satu cara yang menurut aku sih di luar nalar. Apa tuh? Mereka kencingin di kuburan. Iya, dikencingin. Gila sih. Dikencingin. Beneran dikencingin. Biar hantunya marah, terus ramai deh. Udah tambah serem. Iya. Tapi memang itu serem banget sih rasaku. Serem sekaligus lucu kalau menurut aku ya. Seremnya itu pas dia mau ngencingin. Sampai kayak udah berapa kali dikencingin sampai yang ngencingin itu pun nggak bisa keluar air kencing lagi. Karena kayak udah terlalu sering gitu. Mungkin itulah ya kilas balik dari film agak lain itu. Dan bahas kembali tadi ke soal film final. Kalian tahu nggak sih kayak kejadian yang film final itu udah lama lah kalau kita bilang kan kejadiannya. Iya. 2016 ya nggak salah. 2016. Iya. Aku dulu SMP tuh. Dulu sebelum jauh sebelum film ini ditayangin, aku juga pernah dengar soal Vina ini. Iya. Emang aku dulu udah viral banget. Viral banget sih. Bahkan sampai sekarang aja pembunuhnya tuh belum ketahuan. Iya, kesel kan. Pembunuh utamanya itu yang menurut Iya. Karena pembunuhnya itu anaknya oknum. Iya. Ya, oknum. Yang mungkin ada penyelamat lah dia. Dan belakangan ini juga viral loh kak, kayak temennya yang dulu dia rasuki kerasukan lagi. Menurut kalian bener nggak sih? Nggak tahu sih, soalnya aku nggak bisa percaya sama hal mistis kayak gitu ya. menurut aku ada sih kak. Masa dia kerasukan pas lagi viral-viralnya Iya. itu. Aku masih ada itu Bahkan bayangannya. kayak jadi meragukan. Iya. Kalau dulu tuh dia beneran surupan atau enggak gitu. Iya, betul. Bisa aja mungkin gitu kan. Dia Bisa aja dia terlibat. bisa jadi. Bisa jadi mungkin dia karena ketakutan jadi pura-pura kesurupan gitu. Isunya gitu. Soalnya kenapa dia kesurupannya lagi tuh saat ya ini lagi Iya. naik-naiknya. Padahal itu kalau dibilang udah cukup lama ya. Dan arwahnya itu, 2016. kalau kita bilang arwahnya almarhum ini pasti kan udah nggak ada di bumi lagi. Udah tenang, Udah tenang. Iya juga sih. Menurut aku kayaknya nggak masuk akal sih. Iya, Bener, nggak bener masuk sih, Kak. akal sih. Iya sih, tapi kalau kita bilang kasihan juga ya. Tidak kalau dilihat dari filmnya itu kayak Sangat tragis. iya tragis banget ya. Kalau ada nonton nggak sih? Ada sih kak. Sedih banget. Sedih ya. Aku kayak ngerasa kayak lebih kesedih sih. Iya. Sedih karena kayak tragedi pas dia di bener-bener double kill nggak sih? Double. Kayak Cewek. Maksudnya kok bisa ada manusia yang sekejam itu? Iya, kok bisa ada ya? Kok bisa ada? Sama cewek lagi bahkan. Bentar, kalian nonton semua ya? Iya. Kamu nggak nonton ya? Enggak sih, kan soalnya aku nggak suka. Kayaknya Kayak gitu ya ceritanya. Iya. beda aja. Baru tahu sih, soalnya kalian yang spoiler di sini. Bukan spoiler sih, lebih kayak cerita. Tapi ngomong-ngomong bahas kesurupan, aku juga pernah sih ada pengalaman kesurupan. Dulu waktu maba, kami tuh ada paguyuban dari satu daerah kami tuh ngelakuin namanya malam keakraban. Itu kita nginep 1 malam, 2 hari 1 malam. Nah, waktu itu acaranya kami mulai itu selesai asar kami baru apel lah, kita bilang apel kayak kata sambutan segala macam. Dan itu selesainya pas maghrib dan itu pas ajan. Tahu nggak? Pas ajan itu kita lagi jalan nih, kita sebagai maba jalan. Tiba-tiba ada salah satu yang dari Muslim tiba-tiba jatuh pingsan. Nggak ada tanpa sebab nih. Nggak ada. Awalnya tuh ya biasa aja gitu. Tiba-tiba pingsan. Kami kira ya mungkin dia capean pingsan. Cuma tiba-tiba Apa itu? Tiba-tiba cinta datang. dia tuh ngeraung-ngeraung, teriak-teriak. Itu dia teriak-teriak sampai tenangin lah sama kakaknya gitu kan, nggak kakak kating-katingnya lagi tenangin. Itu dibawa ke deket di musola situ. Terus nggak lama itu saut-sautan, kurang lebih
tadi ada 3 orang sebenarnya yang kesurupan. Itu pertama ke 1 orang, satu cewek juga, ini cewek ya kesurupan. Jadi nangis teriak-teriak. Nah saya teriak-teriak ini karena kesurupan mungkin jadi saut-sautan. Karena tempat kami malam akraban itu tempatnya emang apa ya, di tengah apa ya, hutan, pohon-pohon gede. Di Merinding ya kak nih? iya. Bener-bener Bulu-bulu ini. kami tuh yang maba-maba yang lain itu kita disuruh ambil wudhu, situ kami sholat maghrib. Kalian bayangin kami sholat maghrib sambil dengerin orang kesurupan itu teriak-teriak, nangis-nangis. Bahkan kami mungkin kalau dibilang sholatnya tuh bener-bener ketakutan. Kayak nggak khusyuk gitu ya. Dan tiba-tiba tuh mati lampu. Kayak mendukung banget suasananya ya. Serius. Saat dia kesurupan itu sebelum kami sholat lah emang. Itu bener mati lampu. Mati lampu semua tuh gelap banget. Sampai akhirnya dikasih senter langsung makan. Dan itu kita kan sholat apa ya, bilang agak jauh ya, ceweknya di sini kayak imam itu agak jauh gitu letaknya. Bahkan suara imam itu sampai hampir gak kedengeran. Sampai hampir gak Kesurupan itu kedengeran. berapa orang sih kak? Pertama 1 dan akhirnya jadi 3. Jadi 3. Kalau nggak salah ya. Nah, pokoknya yang paling parah itu yang pertama itu yang non muslim itu muslim. Itu udah ditenangin ya, mungkin seperti yang bilang tadi karena dia beda agama non muslim, dibacain ayat-ayat ya Nggak dia bisa. nggak bisa gitu. Ya akhirnya ya dia dibawa ke pendeta. Oh dianya yang dibawa ke pendeta. Dibawa mau karena susah juga kalau akses pendeta yang mau datang ke tempat kami itu gitu. Dan yang bikin seremnya itu kami lagi sholat maghrib denger teriakannya itu loh, bener-bener teriakan nangis. Kalian bayangin kami lagi sholat tapi dengerin hal kayak gitu. Vibesnya kayak film makmum ya kak. Iya. Dan keadaannya tuh mati lampu gitu loh, emang bener-bener serem. Bahkan hampir kayak nggak denger imamnya tuh ngomong apa. Tapi setelah itu yang lain udah disembuhin lah. Tinggal yang itulah yang non muslim itu akhirnya bawa ke pendeta. Maksudnya langsung keluar sih. Langsung keluar. Berarti emang Kristen dia ya. Mungkin ya karena beda agama itu ya nyiminnya sesuai Iya, agamanya gitu. sesuai agama mungkin ya. Cuma itu sih, maksa banget sih. Kayak karena kita kan sholat gitu kan. Iya, Ini kan hal kayak gitu. Iya, sama halnya kayak yang film makmum itu kan. Film makmum tuh aku nggak tahu ya dari kisah nyata atau enggak. Tapi itu memang serem kali. Film itu membuat orang kayak jadi takut gitu loh kalau kayak sholat malam-malam. Kan pernah nggak sih ngerasa gitu? Iya pernah Iya kan? pernah ada yang di belakang gitu kan. Iya, makanya kalau sholat itu selalu mentok sih. Harus ada di yang belakangnya. Misalnya kayak di belakang pintu, enggak di belakang ada motor. Jadi kayak nggak ada yang di belakang kita gitu. Itu vibe-nya aku pernah itu di rumah. Memang lagi sholat. Setelah itu kayak ada orang di belakang aku. Tapi aku nggak tahu itu apa. Cuman kalian pernah nggak sih ngerasa kayak kalian kayak ngerasa ada orang tapi nggak ada? Pernah dong, pastinya pernah. Sholat subuh sih kak. Apalagi tahajud sih. Iya betul. Iya. Tapi Lanjut. dengar-dengar ya Pak, katanya kalau kita sholat itu memang akan ada setan yang menggangguin kita, entah itu dari depan atau belakang. Itu memang mungkin kalau kalian pernah dengar dari Ustadz, mereka juga bilang itu. Makanya kalau sholat jaga khusyuk, berarti kalian memang tergoda sama setan. Oh gitu ya kak? Bahkan aku pernah dengar juga sih kayak kalau kita sholat itu setan itu kayak ikut sholat gitu, dengerin bacaan kita. Dan kadang mereka mungkin ketawa gitu kalau misalnya kita bacaan kita salah Kak, gitu. mana hal Karena kan jin itu kan lebih apa ya kita bilang, itu benar lebih fasih gitu. Iya, kalau baca. iya, betul. Karena kan mereka bisa semua bahasa ya kan? Iya. Tapi ini sih kayak yang kakak itu aku jadi teringat ada juga nih kakak sepupu aku, dia anak pesantren kayak tadi juga, dia juga orangnya dia pernah ketindihan. Kalian tahu kan ketindihan di sini kan? Ketindihan. Padahal kan dulu dia nggak pakai baju seksi, nggak pakai baju apa, memang ketindihan. Dan dia udah baca kayak udah baca, udah peluk pegang Al-Quran, udah uduk segala macam, udah pokoknya udah semua nih. Kita nggak bisa. Gak bisa deh, gak bisa kak. Terakhirnya
Dia udah baca. Begitu dia buka mata, hantu itu di sini dia. Sambil kayak, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Serius. Plot twist banget tuh. Yang baca ayat kursi juga ditiru. Diikutin gitu ya. Ikutin. Kalian bayangkan dia kepala dia kebalik. Ada sih kak itu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ini sumpah. Gila. Oh iya kak, Boleh. ngomongin tentang nonton film horor, pernah nggak setelah nonton film horor kalian tuh kayak ngalamin hal-hal yang tiba-tiba apa yang di dalam film terjadi di dunia nyata? Bener gak? Aku pernah banget ngalamin kejadian itu. Itu pas banget rasaku ya. Aku lagi nonton film Mata Batin yang pertama. Mata Batin yang pertama itu kan rasaku lebih serem ya daripada yang kedua. Karena ada di situ scene dimana kayak mereka di parkiran mall gitu. Terus kayak ada kan mau jalan nih. Kayak ada yang ditabrak. Keluarlah. Gak ada orang. Tengok ke bawah. Kayak gitu. Mati. Ya, gitulah guys, kira-kira kalau kita cerita tentang horor. Dan tentunya harus kalian ketahui di saat kita lagi cerita-cerita kayak gini, dia pasti ada. Kita nggak tahu di mana keberadaannya. Bisa jadi dia di sebelah Kak Safira,